Bayangkan sebuah benda kecil di saku celana Anda yang selama ini dianggap sebagai jendela dunia, tiba-tiba berubah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja tanpa peringatan. Ponsel pintar yang seharusnya memudahkan hidup, kini justru menjadi sumber teror di mana setiap denting notifikasinya membuat jantung Anda berdegup kencang, keringat dingin mengucur, dan rasa mual muncul seketika, hanya karena melihat nama kontak yang tidak dikenal muncul di layar. Kita sedang bicara tentang harga diri yang pelan-pelan terkikis, tentang ketenangan tidur yang dirampas secara paksa, dan tentang rasa malu yang menghantui setiap kali Anda ingin bertemu dengan orang lain. Jeratan pinjaman online bukan sekedar angka yang membengkak di aplikasi, melainkan sebuah bentuk perbudakan modern yang kita tanda tangani sendiri atas nama kemudahan instan. Banyak dari kita yang awalnya hanya mencoba-coba karena butuh uang cepat untuk menutup lubang kecil. Namun tanpa sadar, kita justru sedang menggali jurang yang jauh lebih dalam dan gelap. Fenomena ini bukan lagi tentang kurangnya uang di dompet, melainkan tentang bagaimana sebuah sistem algoritma yang sangat cerdas mampu mengeksploitasi rasa takut dan keputusasaan manusia demi keuntungan sepihak. Anda harus menyadari bahwa saat Anda menekan tombol setuju pada aplikasi tersebut, Anda tidak sedang meminjam uang, melainkan sedang menjual kedamaian pikiran Anda untuk beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Video ini dibuat bukan untuk memberikan simpati kosong atau sekedar kata-kata motivasi yang mengawang-awang, melainkan sebagai protokol teknis dan mental yang sangat logis untuk membawa Anda keluar dari neraka finansial ini sampai benar-benar bersih, tanpa ada sisa sedikit pun. Secara psikologis, otak manusia memang tidak dirancang untuk menghadapi sistem bunga majemuk yang berjalan secepat kilat seperti pada aplikasi pinjaman digital. Ada sebuah malfungsi dalam cara kita berpikir saat sedang terjepit, di mana kita cenderung mencari solusi paling instan untuk mengatasi masalah jangka panjang yang sebenarnya membutuhkan kesabaran dan perencanaan matang. Kita seringkali terjebak dalam bias kognitif yang menganggap bahwa pinjaman baru adalah penyelamat untuk melunasi pinjaman lama. Padahal secara logika matematika, tindakan ini hanyalah menunda kehancuran sambil memperbesar daya ledaknya. Logika uang sangatlah dingin dan tidak memiliki perasaan. Ia tidak peduli seberapa mendesak kebutuhan Anda atau seberapa keras Anda memohon di depan layar ponsel. Masalah utamanya seringkali bukan terletak pada besarnya bunga, melainkan pada ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan bahwa kita sedang hidup di luar batas kemampuan finansial yang sebenarnya. Kita terlalu sering memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi sosial atau sekadar tidak ingin terlihat kalah dari tetangga dan teman-teman di media sosial, sehingga kita rela menggadaikan masa depan demi gaya hidup yang sebenarnya palsu. Pinjol hanyalah alat yang mempercepat proses keruntuhan tersebut, memanfaatkan keinginan manusia untuk mendapatkan kepuasan instan tanpa mau melewati proses berkeringat yang sewajarnya. Jika Anda tidak mampu mengubah cara pandang Anda terhadap uang dan keinginan, maka cara apapun yang saya berikan dalam video ini tidak akan pernah berhasil, karena akarnya tetap tumbuh di dalam kepala Anda. Memahami anatomi jebakan ini adalah langkah pertama yang paling krusial sebelum kita masuk ke langkah-langkah teknis pelunasan yang akan dibahas nanti. Anda perlu menyadari bahwa kemiskinan yang sebenarnya bukan terjadi saat saldo rekening Anda nol, melainkan saat Anda sudah kehilangan kendali atas waktu dan pilihan hidup Anda karena seluruh tenaga Anda sudah habis terjual untuk membayar bunga utang. Pinjol menciptakan sebuah ilusi seolah-olah Anda memiliki daya beli yang tinggi, padahal yang terjadi adalah Anda sedang mencuri uang dari diri Anda sendiri di masa depan, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk biaya pendidikan anak atau modal usaha yang produktif. Kita harus jujur pada diri sendiri bahwa sebagian besar dari kita terjebak karena kita menganggap utang sebagai tambahan pendapatan, sebuah logika yang sangat sesat dan berbahaya dalam dunia keuangan manapun. Anda harus berani memutus rantai ini sekarang juga, dengan menghancurkan mentalitas korban yang selalu menyalahkan keadaan, bunga yang tinggi, atau penagih yang kasar sebagai alasan utama keterpurukan Anda. Realitanya adalah Anda adalah kapten dari kapal finansial Anda sendiri, dan jika kapal itu sekarang sedang tenggelam karena beban utang, maka Anda jugalah satu-satunya orang yang memiliki kunci untuk membuang beban tersebut ke laut.
Fokus kita dalam pembahasan ini bukan hanya tentang bagaimana angka-angka itu hilang dari tagihan, tapi bagaimana mentalitas si tukang berutang di dalam diri Anda itu mati secara total dan digantikan oleh kesadaran finansial yang jauh lebih kuat dan berakar. Mari kita berhenti bersembunyi di balik alasan dan mulai melihat fakta bahwa jalan keluar selalu ada bagi mereka yang mau menggunakan logika di atas emosi dan keberanian di atas rasa malu. Mari kita bicara menggunakan angka, karena angka tidak pernah berbohong, meski seringkali menyakitkan untuk dilihat secara langsung. Berdasarkan data resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, angka kredit macet atau non-performing loan di sektor P2P lending terus mengalami fluktuasi yang mengkhawatirkan, menunjukkan bahwa ada jutaan orang di Indonesia yang saat ini sedang berada di posisi yang sama dengan Anda. Fenomena ini bukan lagi sekedar masalah pribadi, melainkan sudah menjadi semacam pandemi finansial yang menyerang lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, mulai dari karyawan kantoran hingga ibu rumah tangga. Hasil survei juga mengungkap fakta miris bahwa sebagian besar penggunaan pinjol di negara kita bukan untuk hal produktif seperti modal usaha, melainkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan gaya hidup yang dipicu oleh tekanan sosial atau FOMO. Data ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, bahwa ada malfungsi dalam cara kita memandang uang, di mana kemudahan akses teknologi justru menjadi bumerang ketika tidak dibarengi dengan literasi keuangan yang memadai. Kita harus berhenti merasa menjadi korban tunggal, dan mulai melihat bahwa kita sedang terjebak dalam sebuah sistem yang memang dirancang untuk menangkap mereka yang lengah secara kalkulasi. Tanpa data ini, kita mungkin akan terus merasa bahwa masalah kita hanyalah nasib buruk. Padahal ini adalah akibat logis dari pola pengambilan keputusan yang keliru secara sistematis dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika kita bedah lebih dalam secara matematis, bunga pinjaman online adalah anomali dalam dunia keuangan. Karena besarnya yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan instrumen investasi legal manapun di dunia. Bayangkan, bunga harian yang terlihat kecil itu, jika diakumulasikan dalam setahun, akan membentuk angka persentase yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi atau kenaikan gaji rata-rata karyawan di Indonesia. Secara logika sederhana, tidak ada bisnis atau pekerjaan normal yang bisa mengejar ketertinggalan dari bunga majemuk pinjol yang terus bergulung setiap hari tanpa henti. Inilah alasan mengapa strategi gali lubang tutup lubang selalu berakhir dengan kegagalan total, karena Anda sedang mencoba memadamkan api dengan menyiramkan bensin ke dalamnya. Banyak dari kita yang terjebak dalam lingkaran setan ini karena menganggap utang baru sebagai napas tambahan. Padahal itu hanyalah racun yang dibungkus dengan kemasan bantuan darurat yang sangat manis di awal. Kegagalan memahami konsep nilai waktu dari uang inilah yang membuat banyak orang merasa sudah membayar banyak, namun pokok utangnya seolah-olah tidak pernah berkurang sedikit pun. Anda sedang bertarung melawan algoritma komputer yang dingin, yang tidak memiliki rasa kasihan dan hanya diprogram untuk memastikan setiap rupiah yang mereka pinjamkan kembali dengan keuntungan berkali-kali lipat dari keringat Anda sendiri. Akar masalah yang paling fundamental dari semua kekacauan ini sebenarnya bukan terletak pada aplikasinya, melainkan pada mentalitas miskin yang mengakar kuat di dalam pola pikir kita sehari-hari. Mentalitas ini adalah cara berpikir yang menganggap bahwa utang adalah bagian dari pendapatan atau solusi jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya belum mampu kita beli secara tunai. Kita seringkali merasa berhak memiliki barang mewah atau gaya hidup tertentu hanya karena kita merasa sudah bekerja keras, tanpa memperhitungkan apakah secara aset kita sudah benar-benar mapan untuk memilikinya. Logika yang sehat seharusnya mengajarkan kita untuk membangun aset terlebih dahulu, agar aset tersebut yang membiayai gaya hidup kita, bukan malah membebani masa depan dengan cicilan yang mencekik leher. Ketidakmampuan untuk menunda kesenangan atau delayed gratification adalah pintu masuk utama bagi semua jenis jeratan utang yang ada di dunia ini, terutama di era digital yang serba instan. Selama Anda masih menganggap bahwa meminjam uang untuk konsumsi adalah hal yang wajar,
maka Anda akan selalu menjadi budak dari sistem keuangan yang memang mencari orang-orang dengan pola pikir seperti itu. Transformasi finansial yang sejati hanya bisa terjadi jika Anda berani membunuh mentalitas ingin terlihat kaya dan menggantinya dengan kesadaran bahwa kekayaan sejati adalah tentang kepemilikan aset, bukan tentang seberapa banyak tagihan yang bisa Anda bayar setiap bulannya. Langkah pertama yang harus Anda ambil adalah melakukan apa yang saya sebut sebagai protokol berhenti darurat, tanpa ada tawar-menawar sedikitpun dengan ego Anda sendiri. Anda harus berani memutus akses ke seluruh aplikasi pinjol, menghapusnya dari ponsel, dan yang paling penting adalah berhenti mencari pinjaman baru untuk menutupi pinjaman yang sudah ada. Keberanian untuk jujur kepada keluarga, pasangan, atau orang tua adalah kunci utama untuk menghancurkan kekuatan teror mental yang selama ini digunakan oleh para penagih untuk mengintimidasi Anda. Teror dari penagih utang hanya akan efektif selama Anda masih berusaha menyembunyikan masalah ini dan merasa malu. Namun ketika masalah ini sudah terbuka secara transparan, kekuatan mereka untuk menekan Anda akan hilang seketika. Anda harus menyadari bahwa rasa malu hanya akan memperpanjang penderitaan. Sementara kejujuran, meskipun pahit di awal, akan memberikan ruang napas dan dukungan moral yang sangat Anda butuhkan untuk bangkit. Jangan pernah lagi percaya pada janji-janji manis pihak ketiga yang menawarkan jasa pelunasan atau mediasi ilegal yang justru akan menambah beban masalah Anda menjadi semakin rumit. Fokuslah pada satu pintu komunikasi yang resmi, dan mulailah bersiap untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak, karena ini adalah awal dari kemerdekaan finansial Anda yang sesungguhnya. Setelah Anda menghentikan kebocoran, saatnya masuk ke strategi teknis pelunasan menggunakan metode yang paling logis bagi kondisi psikologis dan finansial Anda saat ini. Ada dua pendekatan yang bisa diambil, yaitu metode debt snowball, di mana Anda fokus melunasi utang dengan nominal terkecil terlebih dahulu untuk mendapatkan kemenangan mental yang cepat, atau metode debt avalanche, yang fokus pada utang dengan bunga paling tinggi. Dalam kasus pinjol yang bunganya tidak masuk akal, saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan negosiasi restrukturisasi secara langsung kepada penyedia pinjaman yang legal untuk meminta penghapusan denda atau bunga, sehingga Anda hanya fokus membayar pokok utangnya saja. Banyak orang tidak tahu bahwa pihak penyedia pinjaman sebenarnya lebih suka uang pokok mereka kembali daripada Anda menghilang sama sekali, sehingga peluang negosiasi selalu terbuka bagi mereka yang proaktif dan jujur. Anda harus mencatat semua daftar utang secara detail dalam sebuah kertas. Lihat angkanya dengan dingin dan mulailah membuat prioritas pelunasan yang kaku tanpa ada pengecualian. Strategi ini membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi dan kesediaan untuk hidup di bawah standar normal selama beberapa waktu demi mencapai tujuan besar, yaitu nol utang di masa depan yang tidak terlalu jauh dari sekarang. Untuk mendukung strategi pelunasan tersebut, Anda harus segera mengaktifkan mode bertahan hidup atau mode perang dalam anggaran rumah tangga Anda dengan memangkas semua pengeluaran yang tidak esensial. Ini bukan saatnya untuk berlangganan layanan streaming, makan di luar, atau membeli baju baru, karena setiap rupiah yang Anda hemat sekarang adalah peluru untuk menghancurkan sisa utang Anda. Selain memangkas biaya, Anda juga harus kreatif dalam mencari tambahan penghasilan sampingan yang bisa dilakukan segera, baik itu menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah atau menggunakan keahlian yang Anda miliki untuk menjadi tenaga lepas. Logikanya sederhana, jika pengeluaran sudah ditekan maksimal dan pendapatan ditingkatkan secara agresif, maka selisih uang tersebut akan mempercepat proses pelunasan utang Anda berkali-kali lipat lebih cepat dari perkiraan awal. Jangan meremehkan uang receh atau pekerjaan sampingan yang terlihat kecil, karena dalam kondisi perang finansial, setiap rupiah memiliki nilai yang sangat strategis untuk membebaskan Anda dari sandera bunga. Anda harus membangun sistem benteng keuangan yang baru, di mana setiap pemasukan dialokasikan secara ketat untuk kebutuhan pokok, dan sisanya langsung masuk ke pos pelunasan utang tanpa ada sisa untuk hobi atau kesenangan sementara. Kedisiplinan dalam mengelola arus kas selama masa krisis ini
akan membentuk karakter finansial yang sangat kuat yang nantinya akan sangat berguna saat Anda sudah benar-benar bebas dari utang dan mulai membangun kekayaan yang sesungguhnya. Keluar dari jeratan pinjol. Pada akhirnya, bukan hanya tentang keberhasilan melunasi angka-angka di layar ponsel, melainkan tentang kemenangan besar Anda dalam menaklukkan ego dan keinginan impulsif yang selama ini mengendalikan hidup Anda. Anda akan menyadari bahwa kekuatan sejati seorang manusia bukan terletak pada apa yang ia miliki atau apa yang ia pamerkan kepada dunia, melainkan pada kemampuannya untuk mengontrol diri dan tetap tenang di tengah tekanan finansial yang luar biasa. Proses yang Anda lalui ini adalah sebuah transformasi mental yang akan mengubah cara Anda melihat setiap rupiah yang masuk ke kantong Anda, membuat Anda jauh lebih menghargai kerja keras dan perencanaan daripada keberuntungan atau bantuan instan. Kebebasan yang Anda rasakan saat utang terakhir lunas adalah perasaan yang tidak bisa dibeli dengan uang manapun. Sebuah ketenangan batin yang akan membuat tidur Anda jauh lebih nyenyak dan hidup Anda jauh lebih ringan. Anda telah membuktikan pada diri sendiri bahwa dengan logika yang benar, keberanian yang kuat, dan strategi yang konsisten, tidak ada lubang yang terlalu dalam untuk didaki kembali menuju permukaan. Jangan pernah merupakan pelajaran berharga ini. Jadikan rasa sakit selama proses pelunasan sebagai pengingat abadi, agar Anda tidak pernah lagi tergiur untuk masuk ke dalam lubang yang sama di masa depan. Kita perlu mendefinisikan ulang apa itu arti kekayaan yang sesungguhnya di dalam masyarakat yang sudah terlanjur gila dengan simbol-simbol status yang serba semong. Kekayaan sejati adalah tentang kedaulatan atas waktu Anda sendiri, tentang kemampuan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak Anda butuhkan, dan tentang memiliki ketenangan pikiran tanpa ada tagihan yang membayangi setiap langkah kaki Anda. Orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang tidak memiliki utang konsumtif, mereka yang pengeluarannya jauh di bawah pendapatannya, dan mereka yang memiliki aset yang bekerja untuk mereka, bukan mereka yang bekerja mati-matian hanya untuk memperkaya pemilik aplikasi pinjaman. Anda harus mulai membangun fondasi keuangan yang sehat dengan menempatkan dana darurat sebagai prioritas utama setelah semua utang lunas, agar Anda memiliki jaring pengaman saat badai kehidupan datang menerjang kembali. Ketenangan batin atau inner peace hanya bisa dicapai ketika urusan duniawi Anda sudah tertata dengan logis dan jujur, tanpa ada rahasia atau beban moral yang harus disembunyikan dari orang-orang tersayang. Mulailah hidup dengan lebih bersahaja, fokus pada pertumbuhan nilai diri daripada pertumbuhan koleksi barang. Karena pada akhirnya yang akan menemani masa tua Anda adalah tabungan dan ketenangan, bukan tumpukan barang bekas yang dulu dibeli dengan utang. Sebagai penutup, ingatlah bahwa masa lalu Anda yang kelam dengan pinjaman online adalah sebuah biaya pendidikan yang sangat mahal, namun sangat berharga jika Anda berhasil mengambil hikmahnya secara bijak. Jangan biarkan kesalahan masa lalu mendefinisikan siapa Anda di masa depan. Sebaliknya, gunakan pengalaman pahit ini sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih melek finansial dan lebih bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Perjalanan menuju kemerdekaan finansial adalah maraton panjang yang membutuhkan stamina mental yang kuat, bukan sprint singkat yang mengandalkan emosi sesaat yang mudah padam. Mulailah langkah pertama Anda hari ini dengan penuh keyakinan, lakukan evaluasi total terhadap pola hidup Anda, dan berjanjilah pada diri sendiri untuk tidak akan pernah lagi menjual kebebasan Anda demi kepuasan instan yang menipu. Dunia tidak akan runtuh hanya karena Anda berhenti hidup mewah, namun hidup Anda bisa hancur jika Anda terus memaksakan diri tampil mewah dengan uang yang bukan milik Anda sendiri. Jadilah tuan atas uang Anda, bukan budak dari keinginan Anda, karena disitulah letak kebahagiaan yang paling hakiki dan abadi yang bisa dicapai oleh setiap manusia. Teruslah belajar, tetaplah membumi, dan biarkan logika serta kedamaian batin menjadi kompas utama Anda dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan godaan konsumerisme ini.